Ketika kita mempelajari tentang kalor dan juga termodinamika, maka mungkin kita jarang mendengar ada yang hukum dalam termodinamika yang dinamakan hukum ke nol atau zero law of thermodynamics. Nah, jadi hukum ini sebenarnya ingin mengatakan kalau kita punya dua benda, misalkan ada benda A dan B, berada dalam keadaan kesetimbangan termal dengan benda ketiga, misalkan benda T. Jadi A dan B berada dalam kesetimbangan termal dengan benda T. Maka A dan B satu sama lain juga berada dalam kesetimbangan termal. Mungkin banyak dari kita yang secara sepintas bingung mendengar pernyataan tersebut. Namun hukum ke-0 termodinamika ini ingin mendefinisikan apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur. Nah, mungkin ada yang bingung dan bertanya kenapa kok hukum termodinamika ini dimulai dari angka 0, bukan dari hukum pertama, kedua, dan seterusnya, tapi dari 0. Nah, salah satu argumen yang menjelaskan adalah bahwa secara histori atau sejarah, pada saat itu yang muncul terlebih dahulu, jadi yang sudah kebetulan muncul duluan adalah hukum pertama termodinamika. Nah, baru hukum ini tentang suhu, definisi tentang suhu. Oleh karena itu, supaya tidak mengubah apapun, maka ini diberi nama hukum ke-0. Nah, tapi ada yang menarik di sini bahwa jadi kalau seandainya dua benda A dan B itu tidak berada dalam keadaan yang setimbang secara termal satu sama lain, maka apa yang akan terjadi? Jadi misalkan tadi ada A dan ini B, lalu suhu keduanya itu berbeda. Nah, ketika kita misalkan pertemukan A dan B ini, maka akan ada benda yang memberikan kalor dan juga ada yang menerima kalor. Tentu dalam hal ini benda A adalah benda yang memberi kalor karena suhunya lebih tinggi. Dan benda B adalah benda yang menerima kalor. Jadi A melepas kalor dan B menerima kalor. Nah, sampai bagaimana mereka nanti? Tentu sampai A dan B berada dalam kesetimbangan termal, di mana pada akhirnya suhu A dan suhu B adalah sama. Nah, sekarang kita akan bicara lebih jauh mengenai proses dari bagaimana A dan B melepas atau memberikan kalor. Jadi di sini sebenarnya yang dapat kita hitung adalah berapa besar kalor yang dilepas oleh A atau besar kalor yang diterima oleh B. Nah, ini kita pelajari sekarang dengan nama asas Black. Jadi di sini asas Black mengatakan bahwa besar kalor yang diberikan oleh suatu benda sama dengan besar kalor yang diterima oleh benda yang lain. Dilepas oleh A sama dengan besar kalor yang diterima oleh B. Nah, sekarang kalau kita melihat nilai kalor yang dilepas atau yang diterima, ini bergantung pada perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Jadi di sini kita harus melihat, misalkan A dan B itu adalah, misalkan di sini ada sebuah wadah berisi air
lalu dicelupkan suatu benda, misalkan balok atau logam besi. Nah, besinya misalkan punya suhu yang lebih panas, yakni 80 derajat Celcius, dan air di sini memiliki suhu yang lebih rendah, 20 derajat Celcius. Maka ketika besi tadi dimasukkan ke dalam air, yang akan terjadi adalah akan nantinya mereka mencapai satu kesetimbangan termal di mana akan terjadi suhu akhir yang sama. Nah, jadi dalam hal ini besi akan melepaskan kalor dan air akan menerima kalor. Nah, berapa besar kalor yang dilepas oleh besi dan berapa besar kalor yang diterima oleh air? Nah, kalau kita lihat bahwa pada kedua benda tersebut, baik besi dan air, maka kalor-kalor ini berhubungan dengan perubahan suhu yang terjadi pada kedua benda tersebut, di mana besi suhunya akan turun, air suhunya akan naik. Nah, kalor yang berhubungan dengan perubahan suhu, maka nilainya akan sebanding dengan perubahan suhu pada kedua benda tersebut. Nah, kalau kita nyatakan secara lebih lengkap, maka besar kalornya sama dengan massa benda yang melepas atau menerima kalor dikali dengan apa yang disebut sebagai kalor jenis atau specific heat, lalu dikali besar perubahan suhu. Nah, di sini kita dapat lihat beberapa contoh dari kalor jenis benda. Misalkan air nilainya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Jadi ini suatu ukuran energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram massa. Lalu misalkan besi tadi di sini nilainya 0,45 Joule per gram derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita perhitungkan kembali tadi bahwa kalor yang dilepas oleh besi sama dengan kalor yang diterima oleh air, maka perhitungannya akan menjadi seperti ini, yakni massa besi dikalikan kalor jenisnya 0,45, lalu tadi suhu besi mula-mula 80, anggap suhu akhirnya adalah T, maka di sini perubahan suhunya adalah kita hanya menghitung besarnya, jadi yang besar kurangi yang kecil, 80 derajat Celcius dikurangi T, lalu sama dengan untuk kalor yang air, massa air dikalikan dengan kalor jenis air, yakni 4,18 dikalikan perubahan suhunya. Nah, air di sini dia justru naik dari 20 derajat menjadi T. Jadi delta T-nya adalah yang lebih tinggi, T dikurangi 20 derajat Celcius. Nah, kita nanti bisa nyatakan nilainya, hitung kalau diberi nilai-nilai dari massa air atau besi tadi. Nah, ada satu hal yang kita juga sebenarnya sederhanakan di sini, di mana ada wadah yang kita anggap tidak menerima kalor. Jadi kalau misalkan wadah juga diperhitungkan, tentu di sini ditambah kalor untuk wadah. Nah, lalu ada hal yang menarik dari apa yang dinamakan kalor jenis. Jadi ini adalah suatu ukuran banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut tiap 1 gramnya. Nah, ini juga menjadi ukuran besar energi panas yang dapat diserap oleh suatu benda. Mungkin kita pernah melakukan percobaan di mana ada balon yang kita isi dengan air lalu dibakar, atau juga misalkan ada plastik yang diisi air lalu kita bakar. Nah, mengapa balon atau plastik tadi tidak robek atau pecah? Nah, hal ini disebabkan oleh di dalam benda-benda tersebut ada air yang memiliki kalor jenis atau specific heat yang besar. Jadi di sini panas yang diberikan oleh api akan lebih diserap oleh air tersebut, sehingga membuat balon atau plastik tadi tetap aman.